Paradigma pembangunan ekonomi liberal. Setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, pembangunan ekonomi menjadi satu disiplin pengkajian ilmiah ekonomi, khususnya di negara dunia ketiga yang berusaha mendapatkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Signifikannya, pendekatan yang dibawa oleh pembangunan ekonomi liberal telah merasuki berbagai pihak. Mereka percaya bahwa pendekatan tersebut mampu menciptakan perubahan baik itu secara sosial, politik, maupun ekonomi. Dua falsafah yang tidak asing lagi dalam berekonomi yaitu kapitalis atau lebih dikenal dengan istilah falsafah pasca klasikal dan Marxis atau disebut falsafah radikal yang berpegangan dengan kaidah sains sosial Barat telah mampu mempengaruhi banyak pandangan hidup manusia hingga saat ini. Dua sistem ini berebut pengaruh dan menancapkan hegemoninya pada negara-negara berkembang dalam rentang waktu yang cukup panjang, sehingga membentuk sebuah doktrin umum, seakan-akan tidak ada pilihan lain dalam menjalankan sistem ekonomi kecuali harus memilih salah satu di antara keduanya. Para ulama, cendekiawan muslim, ataupun akademisi ditantang untuk dapat mencari alternatif baru selain dari dua sistem tersebut, baik itu dengan cara mengkombinasikan dua sistem ekonomi ke dalam satu sistem ekonomi yang baru atau memunculkan sistem perekonomian yang 100% berbeda dari kedua sistem di atas. Salah satu contoh teori yang dikembangkan oleh kedua falsafah itu seperti falsafah pasca klasikal lahir daripadanya perdagangan bebas, hak milik bebas, kuasa pasaran, dan tingkat pertumbuhan. Sedangkan falsafah Marxis lahirlah teori sosialisme yang menyatakan bahwa distribusi kekayaan mesti dibagikan secara merata serta penghapusan hak milik pribadi. Menurut Akmanan, kedua falsafah ekonomi tersebut telah gagal dan tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Hal itu karena sistem ekonomi kapitalis membenarkan orang kaya mengeksploitasi orang miskin, dan sistem sosialis membenarkan orang miskin merampas harta orang kaya. Keduanya bersifat eksploitatif dan tidak fair, serta memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Sebagai contoh dari pandangan sosialisme yaitu lebih menitikberatkan keperluan-keperluan hidup manusia dan alat-alat produksinya yang mesti dikuasai dan dimiliki oleh negara. Kepemilikan ini ditujukan agar dapat menghindari keadaan pemerasan kaum pekerja dan pembeli. Bahkan lebih ekstrim lagi dari golongan ini pula muncul aliran ateisme yang tidak mengakui agama dalam berekonomi yaitu golongan Marxis. Hal ini bukan hanya disebabkan dari perbedaan ideologi, sikap moral, dan kerangka sosial politik saja, melainkan lebih pada sifat ekonomi dan duniawi, seperti perbedaan sumber alam, situasi ekonomi internasional yang berubah, tingkat ekonomi masing-masing negara, dan biaya sosial ekonomi pembangunan yang berlainan. Kedua falsafah tersebut sepakat bahwa negara-negara berkembang apabila menginginkan kemajuan, maka harus meniru negara-negara barat, yaitu dengan cara menghapus seluruh tradisi dan budaya di negara-negara berkembang karena keduanya menjadi penghalang kepada pembangunan. Hukum kemajuan bagi kedua falsafah ini yaitu dengan cara memusnahkan masyarakat tradisi yang lebih mengedepankan akhlak, moral, dan etika dengan menakar tradisi baru yang diusung dari barat. Tradisi baru ini mempercayai bahwa manusia mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan ekonominya dengan tanpa harus melibatkan aspek akhlak maupun etika dalam berbisnis. Maka agama harus dipisahkan dari aktivitas perekonomian. Menurut Meir dan Baldwin, salah satu sebab kemunduran suatu komunitas hingga tidak berhasil dalam mengatasi masalah ekonomi tidak lain disebabkan kekurangan ciri individualisme di kalangan anggota masyarakat, bahkan agama dan nilai moral yang kaku serta mengekang menjadi penyebab utama kegagalan. Menurut Van Daun, sistem ekonomi seperti inilah yang merupakan sistem kehewanan atau siasa hawaniyah, yang lebih mengutamakan kehendak-kehendak ekonomi dan menyatakan bahwa kebenaran hanya di tangan penguasa politik maupun penguasa ekonomi. Dampak dari pelaksanaan kedua atau salah satu dari filsafat ekonomi ini yaitu akan mendorong manusia untuk lebih mengutamakan kebahagiaannya di dunia secara materialistik dengan mengabaikan aspek-aspek yang lain seperti moral maupun etika. Hal ini terjadi karena menurut mereka manusia merupakan makhluk ekonomi, bukan sebaliknya, yaitu manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabdi serta khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan buminya.
Lantas kenapa Uni Eropa pada akhir-akhir ini memerlukan perubahan sistem pembangunan ekonomi yang baru? Sabir Rizvi, seorang pengamat politik berkebangsaan Inggris, menyatakan bahwa masalah utama ekonomi dan krisis hutang Eropa adalah dampak nyata dari sistem kapitalis yang kotor, korup, dan menodai fitrah manusia. Hal itu karena kapitalisme akan melahirkan ketidaksamaan atau inequality di masyarakat. Walaupun secara teoritis kapitalis memberi ruang yang sama kepada setiap individu, tetapi kenyataannya sistem ini bersifat diskriminatif yang hanya dikuasai oleh konglomerat saja. Sekalipun semboyan sistem ini to produce, berproduksi untuk dapat berproduksi lebih banyak atau lebih besar. Maka apabila moto ini diterapkan di lapisan masyarakat, akan menimbulkan sikap keserakahan atau materialistis yang mengakibatkan pola hidup yang konsumtif. Permasalahan hidup dan permasalahan lingkungan seperti bencana alam, kerusakan moral dalam kehidupan masyarakat sosial, pendistribusian pendapatan yang tidak seimbang menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang berlaku berbagai tempat, termasuk hilangnya kebersamaan antara sesama manusia untuk saling tolong-menolong atau ta'awun. Ini semua menjadi bukti kegagalan kedua sistem tersebut untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi di masyarakat. Dikotomi antara orang kaya dan orang miskin, perbedaan antara kelompok elit, kelas atas, dan kelas bawahan sangat nyata sekali. Sekelompok masyarakat duduk dan menikmati kekayaan dengan penuh kenyamanan, bahkan hingga tahap pembaziran, sedangkan sekelompok yang lain duduk di rumah reot yang tidak layak huni lagi, penuh kekurangan dengan meratapi takdir yang tidak memihak mereka. Persamaan hak atau equality sudah tidak lagi menjadi isu publik yang mesti diselesaikan secara bersama. Komitmen persaudaraan atau brotherhood tidak lagi tercipta. Nilai-nilai moral sudah tidak lagi menjadi penyaring aktivitas. Memperhatinkan apabila hampir 70% penduduk miskin Indonesia saat ini adalah menjadi buruh tani yang hampir dekat dengan kemiskinan dan terbelakang. Paham kapitalis maupun sosialis telah menjadikan pemilik modal sebagai penguasa pasar dan menjadikan manusia sebagai hamba pembangunan, bukan pembangunan untuk manusia. Kesan dari paradigma ekonomi pembangunan liberal di atas menjadi pintu utama kegagalan dan timbulnya masalah-masalah sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat hingga saat ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Karim, kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan alam yang terlihat oleh kasat mata, baik kerusakan itu di darat maupun di lautan, seperti bencana alam, kekurangan makanan, kegagalan dalam bercocok tanam, banjir maupun gunung meletus, yang mana menyebabkan kerugian besar bagi umat manusia. Itu semua Allah maksudkan agar manusia dapat merasakan dari apa yang telah mereka kerjakan, sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun pendapat Abu Aliyah, yaitu barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah di muka bumi, sesungguhnya ia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena kemakmuran dan keberkahan rezeki hanya dapat dicapai dengan ketaatan kita kepada Allah. Paradigma pembangunan ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi Islam sebenarnya muncul semenjak manusia lahir di muka bumi ini. Dalam artian, teori pembangunan ekonomi ini ada sejak zaman dahulu, seperti yang tertera dalam Al-Quran mengenai kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang dimana pada waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai Menteri Perekonomian pada masa peradaban Mesir klasik. Pada masa tersebut, masyarakat Mesir sedang mengalami paceklik serta kelaparan,
Sehingga kondisi tersebut mendorong Nabi Yusuf untuk mengambil suatu kebijakan ekonomi yang diawali dengan turunnya ilham melalui mimpi. Bagaimana firman Allah dalam Quran Surat Yusuf ayat 46-47. Berdasarkan ayat tersebut, Nabi Yusuf mempunyai firasat dan pemahaman bahwa Mesir di tahun-tahun mendatang akan mengalami perubahan yang signifikan dalam kehidupan ekonomi, sehingga menuntut banyak persiapan. 7 tahun pertama, masyarakat Mesir akan mengalami kemakmuran dengan melimpahnya hasil-hasil pertanian dan pertambangan. Akan tetapi, 7 tahun setelahnya akan dipenuhi masa-masa kesulitan dalam kehidupan ekonomi. Sehingga hal tersebut mendorong Nabi Yusuf dan masyarakat menyimpan hasil panen dan membiarkannya dalam tangkai dengan maksud untuk menjaga keawetan dan terhindar dari kerusakan. Selain itu juga, Nabi Yusuf memberikan sistematika konsumsi serta membangun lumbung pangan untuk menghadapi krisis di masa mendatang. Dari kisah dan pemikiran tersebut, pembangunan merupakan proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, banyak dipengaruhi kondisi fisik dan non-fisik dari suatu masyarakat, sehingga akselerasi pembangunan di setiap negara tidak sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mendengar ungkapan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ungkapan ini merupakan ide untuk melakukan pembangunan di alam bumi atau jagat raya ini. Pembahasan yang terakhir, sistem pembangunan ekonomi Islam terbagi kepada 4. Yang pertama tauhid, khilafah, keseimbangan dan keadilan. Yang pertama tauhid. Tauhid memiliki makna pengesahan Tuhan sebagai pencipta alam semesta serta segala isinya. Sedangkan cara mengesahkan dengan melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tauhid ini menetapkan hukum mengenai perhubungan antara Tuhan dengan manusia dan juga antara manusia dengan manusia lainnya. Hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun sebaliknya memberi makna bahwa alam semesta ini tidaklah wujud dengan kebetulan dan direncanakan, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Yang kedua, khilafah. Khilafah merupakan kesadaran seseorang terhadap amanah dan tanggung jawab yang Allah bebankan sebagai pengganti utusannya di muka bumi, tanggung jawab sebagai insan kamil dalam bentuk perilaku antara manusia dengan Rabb-nya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Nilai khilafah menciptakan maslahah yang maksimal dan mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk usaha-usaha dalam memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan konsep Islam, sehingga segala perlakuan manusia dalam rangka memakmurkan bumi mestilah tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepemilikan segalanya. Yang ketiga, keseimbangan. Dalam ekonomi, pembangunan keseimbangan merupakan hal-hal penting terkait dengan semua stakeholder maupun keseimbangan antara manusia dengan penciptanya, material dan spiritual atau jasmani dan rohani, keseimbangan yang terwujud dan kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan termasuk keseimbangan. Yang terakhir, keadilan. Dalam Al-Quran, keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, dan ekonomi. Untuk itu, keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti dalam proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan harus terwujud dalam pengalokasian sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infak, dan hibah.